Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ahizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keimanan serta kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita menyelusuri sunnah-sunnahnya dan kita senantiasa untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga kita senantiasa menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tentu saja kita tahu mana larangan, mana perintah itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita tidak langsung lewat Nabi Muhammad SAW karena kita tidak sejaman, yaitu kita lewat para ulama yang sudah sampai kepada kita, baik para ustadz ataupun para pengajar, yang tentu kita harus berterima kasih kepada mereka semua karena dengan adanya mereka kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW contohkan dalam sunnah-sunnahnya. Dalam ayat 16 surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kenapa orang-orang yang bertakwa ada di dalam surga. Dalam ayat 15 Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan innal muttaqina fi zanati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai huruf taukid yaitu inna. Berarti banyak orang yang masih mengingkari akan adanya al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ini inna, memakai ada taukid penguat bahwa benar-benar innal muttaqina fi zanati wa uyun, bahwa benar-benar orang takwa itu ada di surga. Lalu kenapa mereka ada di surga? Zanatu wa uyun, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena akhizina ma'atahum rabbuhum, karena mereka pada waktu di dunianya akhizina memanfaatkan apa? Ma'atahum, apa yang Allah berikan kepada mereka. Apa saja yang mereka berikan dari Allah Subhanahu wa taala, ma razaqnahum, apa yang Allah rizikkan, baik itu usia, harta dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak disebutkan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, igtanim khamsan ala khamsin, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika, yaitu ma'atahum yang Allah berikan di antaranya yang pertama adalah sababaka, kemudahan, waktu muda, qabla haramika, sebelum datang hari tuamu. Jadi gunakanlah untuk kebaikan waktu mudamu, jangan digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakanlah waktu mudamu. Yang kedua yaitu wasihatika, dan gunakanlah waktu sehatmu. Jadi yang dimaksud dengan ma'atahum teh yaitu yang pertama sababaka, waktu muda, yang kedua sihatika, waktu sehat, qabla sakomika, sebelum datang waktu sakitmu, waghinaka, dan gunakanlah waktu kayamu, qabla fakrika, sebelum datang waktu fakirmu, wa faragika, dan gunakanlah waktu luangmu, qabla suglika, sebelum datang waktu sibukmu, wa hayatika, dan waktu hidupmu, qabla mautika, sebelum matimu. Jadi maksud ma'atahum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu adalah yang pertama waktu muda, yang kedua waktu sehat, yang ketiga waktu kaya, yang keempat yaitu waktu luang, yang kelima tentunya waktu hidup. Maka apabila manusia bisa memanfaatkan 5 hal itu dalam kebaikan, maka tentu akan menjadi orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang miskin, orang bertakwa juga bukan orang kaya, tetapi mereka yang mampu menggunakan waktu
ketika hidup baik kaya ataupun waktu miskin, mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Yohanes, wahai orang-orang, kata Rasulullah dalam hadis disebutkan, ya Yohanes, wahai orang-orang, imut to'ama, hendaklah kalian memberikan makanan. Wasilul arhama, dan hendaklah bersilaturahmi. Wa absus salama, dan hendaklah perluas salam. Wasilu, hendaklah kalian sholat bil laili, pada waktu malam. Wa nasun yamun, sedangkan orang-orang pada waktu itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Dengan keterangan ini jelas justru orang yang masuk surga adalah orang yang bisa memanfaatkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia sempatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik harta atau baik lain. Harta untuk dia bisa memperdulikan kepada orang lain, itu seperti memberi makanan, kemudian ada waktu dan peluang untuk silaturahmi. Juga mereka senantiasa menyebarkan salam dengan cara sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu sholat. 5 kali waktu dalam sehari kita sholat tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena selama masih hidup, sholat itu terus-terusan oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut walaupun kita dalam keadaan apapun. Bahkan kata Rasulullah, apabila kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka hendaklah sholat itu sambil duduk. Apabila kita tidak mampu sambil duduk, maka sholat itu sambil baring dan sebagainya. Artinya selama masih hidup, kewajiban sholat masih harus dilaksanakan walaupun dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, sholat merupakan salah satu amalan yang tidak bisa diputus walaupun ketika saum. Memang ya, saum itu bisa menghapus dosa, tapi kalau tidak melaksanakan sholat, gugur semua amal, termasuk saumnya. Kenapa? Karena meninggalkan amalan yang satu, mengerjakan amal yang lainnya. Maka oleh sebab itu, kewajiban sholat adalah merupakan yang dituntut Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sini dalam ayat selanjutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka mereka orang-orang bertakwa ini selama hidupnya di dunia dimanfaatkan yang 24 jam itu, sebagian waktunya tidak semuanya untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, tetapi mereka kanu qalilan, justru mereka sedikit minal laili dari waktu tidurnya, waktu malamnya untuk tidur, untuk beristirahat. Lalu untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, karena sepertiga malamnya, yaitu pada waktu sahurnya, mereka gunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir disebutkan yastaghfirun di sini adalah yusalluna laila, mereka salat malam, wa tahajud ataupun salat tahajud. Artinya senantiasa ada kesempatan mereka gunakan untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan sholat. Maka di sini dalam hadis ini pun wasolu, dan mereka sholat bilaili pada waktu malam, wa nasu niyamun, sedangkan orang-orang sedang tidur. Nah, ini cara kita memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktu yang luas itu semuanya untuk makan, tidur atau yang lainnya, tapi gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, yaitu kita gunakan untuk tilawat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, karena dalam Ramadan ini Allah ungkapkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka lebih utamanya kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu tentu saja harus berdasarkan imanan wahtisaban, bukan karena usumna, tapi berdasarkan iman karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan menjadi innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dan selain di bulan Ramadan, kita pun harus sama bisa mengeluangkan waktu untuk bisa sholat malam tadi. Oleh sebab itu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ma min yaumin yasuku fajrahu ila wa yunadi, dan tidaklah terbit suatu fajar pada setiap hari kecuali ia akan memanggil, ya bena Adam, hai anak Adam, ana khalaqun jadid, aku ini adalah makhluk yang baru.
wa ala amalika syahid, dan aku atas amalmu syahid, bersaksi. Fatazawad minni faida maditu la awal, maka hendaklah kalian gunakan waktu ini sebaik-baiknya, karena aku maditu akan berlalu, la'ud, dan aku tidak akan kembali lagi. Artinya waktu yang kita gunakan hari ini, hari besok, dan hari sebelumnya tidak bisa diulang, tidak la'ud, tidak akan kembali. Maka gunakanlah waktu ini kesempatannya hanya. Begitu juga bulan Ramadan. Banyak orang nanti kata Rasulullah SAW yang rugi ma'ampung ri'in tikusrud irungna gitu. Maksudnya jatuh, terperosok, maksudnya rugi. Kalau ada orang mandahola Ramadana wa haraja alaihi wa lam yughfar dunubahu, yaitu ada orang yang masuk Ramadan kemudian keluar Ramadan tetapi dosanya tidak ada yang diampuni, padahal jaminan Rasulullah SAW man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ada orang yang masuk Ramadan keluar Ramadan tetapi dosanya tidak ada yang diampuni. Artinya tidak bisa menggunakan waktu yang sedikit itu, hanya 29 hari atau 30 hari itu untuk meminta mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan umur kita, kemudian waktu muda kita, waktu kaya kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akhirnya kita akan mati dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ya paul mayita salasun, yang akan mengikuti orang mati itu adalah 3 perkara. Yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, payarji asani, maka akan kembali lagi, tidak akan ikut selamanya. Siapa mereka? Ahluhu, keluarga, wa maluhu, dan hartanya. Jadi harta dan keluarga tidak akan terus ikut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Maksudnya tidak akan menjamin kita untuk masuk surga ataupun neraka, tetapi akan terus menjamin atau mengiringi kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita sendiri. Jadi tidak akan ada yang bisa menjamin hidup kita nanti setelah kematian kecuali amal kita sendiri. Maka gunakanlah harta yang kita tinggalkan, kemudian juga keluarga yang kita tinggalkan untuk meraih amal soleh. Karena apabila kita bisa menggunakan harta itu dan keluarga kita menjadi amal, maka tentunya amal kita akan terus-terusan kita bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mati, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati, kata Rasulullah SAW, tidaklah hamba bergeser pada hari kiamat 1 langkah pun, hatta yus'ala, kecuali akan ditanya an umrihi, yang pertama tentang umurnya, fi ma'afnah, untuk apa sampai habis, apa digunakan, apa umur kita sampai habis, dari umur dewasa sampai tua untuk apa, atau dari 17 ke bawah untuk apa. Artinya kalaulah kita gunakan umur ini untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan selamat. Tetapi barang siapa yang digunakan untuk yang lain maka tidak bermanfaat, maka tentunya akan neraka. Wa an ilmihi fim fa'alah, kemudian nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ilmu kita, apa yang sudah diamalkannya. Jadi tentang yang pertama tentang umur, sampai habis umur kita itu untuk apa. Yang kedua tentang ilmu, bima fa'ala, apa yang diamalkan dari ilmu itu. Yang ketiga adalah an malihi, dari harta. Nah, tentang harta ini Allah Subhanahu wa taala akan bertanya 2. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana mendapatkan hartanya, wa bima anfaqahu, dan kemana diinfakannya, dihabiskannya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tadi, yaitu ahizina ma tahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yang bisa memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum
datang kematian, yaitu tentunya semua itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gunakan muhsinin untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik maka kita akan menjadi orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa berbahagia karena kita bisa memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nanti di kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala akhiratu khairu abqa, karena kehidupan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Karena tentu saja dunia ini adalah dana dekat, artinya sesuatu yang kita nikmati sekarang belum tentu sore bahkan nanti malam bisa kita masih merasakannya. Jadi manisnya hanya sebentar, tapi nanti di akhirat manis dan pahit itu akan selamanya ada, khalidina fiha. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan senantiasa kita dapat menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tentu saja kita bisa melaksanakan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.